بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحديث اللامم تأتي على حسب الإسيان في القسم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسول وتوبة النسوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم إلى شيخنا مؤلف الكتاب الإمام حجر الأسقلاني وثم إلى شيخنا الإمام شيخنا الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبسي وثم إلى الحبيب محمد بن علي الحبسي وثم الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي الحبسي وأوصالهم وأبرهم ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبسي وأوصالهم وأبرهم من الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita masih sama-sama bisa berkumpul di dalam kita bermujalasah, dalam kita mempelajari ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat diri kita dan juga bermanfaat buat anak turunan kita dan menjadi bekal buat kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami' Riyadh Al-Mukarram Ustaz Haji Nurdin mata'anallah bituli hayatih, juga Al-Mukarram Ustaz Mahdi, Ustaz Ujang dan seluruh para jamaah, dan juga hadir di antara kita Ustaz Rafiq alhamdulillah ya, dan juga semua segenap para orang tua, para tokoh masyarakat daripada Masjid Jami' Riyadh Kuitang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan berbicara tentang bab yang selanjutnya setelah bab syurutis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid daraini amina. Qala babu sutratis musalli. Babu sutratil musalli. Bab tentang sutrah orang yang sholat ya. Mungkin sebagian jamaah sudah tahu apa itu sutrah, mungkin sebagian ini belum ya. Apa itu sutrah? Sutrah itu adalah pembatas orang sholat ya. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang sudah banyak ya model-model sutroh yang dibikin kayak bentuk kuburan tuh. Nah itu yang namanya sutroh ya. Kalau zaman dulu belum ada tuh ya. Walaupun nih kitab udah ratusan tahun, tapi orang ya nggak banyak pakai itu. Nah baru sekarang ya orang boleh banyak pakai itu ya sutroh.
Kenapa orang dulu nggak pakai? Ada alasannya. Ya. Karena orang dulu baca kitabnya kitab Fathul Mu'in. Orang dulu baca kitabnya dari kitab fikih yang memang sudah ulama atur. Ya. Nah zaman sekarang orang belajarnya dari hadis. Ya, makanya ntar beda pemahamannya antara ahlul fikih dengan ya, orang-orang yang baca hadis. Ya. Jadi sutra itu apa tadi? Sutra itu adalah pembatas. Ada 3 tujuan dari sutra. Yang pertama adalah agar orang bisa fokus khusyuk dalam sholat. Ya. Coba kita bayangin kita lagi sholat, tahu-tahu orang lewat depan kita, bolak-balik khusyuk gak? Kagak. Apalagi yang bolak-balik anak kecil. Maka dalam kitab fikih dijelaskan tentang bagaimana kita hukumnya ngajak anak kecil ke masjid. Ya. Di antaranya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Gimana yang boleh? Yang boleh 1 udah usia tamyiz, ya. Dan juga yang kedua tidak mengganggu orang sholat. Ya. Yang ketiga dia memang sudah bisa untuk ngerti nahan kencing dan najisnya. Itu yang boleh. Yang nggak boleh ketika diajak ke masjid gangguin orang sholat. Itu nggak boleh diajak ke masjid itu. Masih kecil. Ntar udah gedean, udah tamyiz, sudah ngerti, diajak ngomong, dikasih tahu, nah baru ajak ke masjid. Contoh yang boleh gimana? Tuh yang di depan tuh lagi duduk tuh, lagi nulis tuh. Ini yang boleh. Ini umurnya 8 tahun ini. Ya, 8 tahun. Ini santri kita doain jadi ulama insyaallah. Ya. Kita doain jadi alim ulama. Ya kecil mungkin nulis tuh, masya Allah, luar biasa ya. Jadi ingat kisah Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Arba'in Nawawi. Suatu hari anak-anak di zamannya lagi main. Kalau sekarang lagi main lato-lato kali ya. Tek begitu. Imam Nawawi di rumah lagi baca Quran sambil nangis. Subhanallah. Anak seusianya di luar lagi main, Imam Nawawi lagi nangis baca Quran. Kata ulama besar lewat, wali min auliillah. Saya lupa namanya siapa. Kata ini ulama, kelak ini anak akan jadi ulama besar. Nah, subhanallah. Benar apa kata ya ulama. Kasyaf ya. Firasah, ya, ittaqu firasatal mu'min. Tuh ya. Makanya kita beruntung punya anak seperti ini ya. Ada kecil dan nulis, ya Allah ya Rabbi itu ya. Mahal ya. Enggak bisa dibeli, iman enggak bisa dibeli, soleh enggak bisa dibeli. Itu pemberian dari siapa? Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Amin. Nah. Apa tujuan sutra? Pertama tadi agar orang sholatnya khusyuk. Yang kedua, agar orang yang lalu lalang tidak melewatinya. Jadi kita sholat dengan sutra agar orang nggak lewatin, gitu. Nanti sutra banyak kita jelaskan. Yang ketiga, agar orang yang lewat kagak kena dosa. Ya, ini baiknya nih. Ya. Kenapa? Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, An Abi Juhaimin ibnil Harith radhiyallahu anhu, qala, ia mengatakan qala Rasulullah SAW. Rasul pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli, seandainya orang yang melintas di hadapan orang sholat itu tahu madza alaihi minal ithim, dosa apa yang menimpa dirinya, lakana an yakifa arba'ina sanatan au arba'ina yauman au arba'ina syahran, pasti orang itu lebih milih nunggu meskipun nunggunya 40 hari. Dalam riwayat lain 40 tahun. Dalam riwayat lain 40 bulan. Riwayat yang lain mengatakan 40 musim daripada dia melewati di hadapan orang yang sedang sholat. Dosanya masya Allah itu. Ya. Jadi ya, daripada kita ngelewatin orang yang sholat, mendingan apa tadi? Diam, nungguin 40 tahun sekiranya begitu. Ini kan bahasa mubalak, bahasa balaghah ya, bukan bahasa hakikat ya. Mungkin kalau ada orang mengamalkan orang lagi sholat, diam di situ. Lo ngapain? Kan lebih baik diam katanya. Enggak begitu, kan masih di lewat belakang. Ngapain nungguin depan orang sholat ya. Nah, sehingga dari sini ulama berbeda pendapat, apa hukumnya menggunakan sutroh? Apakah wajib ataukah sunnah? Jumhur ulama mengatakan sunnah, padahal Nabi memerintahkan kita pakai sutroh. Ya. Nabi nyuruh, ya al aslu fil amri lil wujub, asalnya perintah wajib,
Tapi suatu hari dalam riwayat Nabi ketika sholat di Mina nggak menggunakan sutroh. Ya, kalau bentur antara perintah dengan kerjaan Nabi, kita gabungin aja. Perintah wajib, Nabi ninggalin. Oh berarti perintahnya nggak wajib banget. Kalau nggak wajib banget namanya apa? Sunnah, gitu ya. Nah, jadi kita pakai sutroh, hukumnya sunnah. Nah, lalu kemudian untuk siapa sutroh itu dipakai? Nah, ini yang perlu nih. Tulis ya, untuk imam dan untuk orang yang sholat sendirian. Ustadz kalau makmum gimana makmum? Makmum nggak pakai sutroh. Ya. Dalam kitab disebutkan sutratul makmum adalah imam. Jadi kalau orang sholat nih di sono nggak perlu pakai lagi penghalang nggak perlu. Kenapa? Sutroh mereka ya imam yang sholat di sini. Gitu. Kalau kita double lagi, udah sutrohnya imam, nih tuh, ya, ini apa namanya nih? Sejadah, garis. Ini juga sutroh udah, ya. Jadi kalau sekiranya kita mau lewat nih para jamaah, itu boleh lewat depannya sini boleh, ya. Boleh lewat depan sini boleh. Lewat sejadahnya nggak boleh, depan sini boleh. Ya. Coba kita praktekin gini ya. Kalau oh ada, alhamdulillah. Oh ini dia nih. Ini ya namanya serem ini. Namanya sutra. Oh kurang. Iya nggak ada hadis ini. Ini. Jadi kalau orang sholat, contoh, ada orang sholat di sini. Kita jangan lewat di sini. Boleh lewat di sini, ya. Tadi kita contohkan orang naruh sutra di sini, ya. Tuh. Kita boleh lewat di sini, tapi jangan lewat di mana. Nah, karena fungsinya ini membatasi nih. Jadi kalau misalnya orang lewat sini nggak masalah gitu. Termasuk sejadah. Kalau orang misalnya lewat di sejadah begini, masuk dia. Tapi kalau lewat di sini nggak apa-apa. Ya, jelas paham ya. Nah, jadi itulah perbedaannya antara orang yang lewat ya di depan sutroh atau orang yang lewat di belakangnya. Oh, praktekin baik. Ya, contoh. Bang Rahmat sini saat sini nih, di sini nih. Ya. Lewat sini boleh nih? Boleh. Nah, tergantung. Kalau sutrohnya itu garis apa namanya? Garis karpet, maka boleh karena antum nginjak setelahnya. Tapi kalau sutrohnya adalah garis yang itu, maka antum kena, gitu ya. Nah, ya kalau begitu nggak kena karena kan kena garis. Nah, kalau kita nih patokannya ini di belakang gini. Kalau nginjak ini masih nggak apa-apa nih nginjak ini. Jelas paham ya? Nah, sering kali ya, kadang-kadang orang kan bingung ya, gitu. Ketika lagi sholat, gimana nih orang lagi sholat? Lewat nggak apa-apa. Asal jangan lewat sutrohnya dia, ya. Kayak suka abis ba'diyah kadang-kadang kan, misalnya ngelihat orang lagi sholat di sini sholat sunnah, lewat sini mah nggak apa-apa, asal jangan lewat situ aja tuh, gitu. Ya. Kadang orang ragu mau lewat depan orang sholat, nggak apa-apa, boleh. Khususon apalagi orang yang diri depan pintu sonono, nah itu tuh, itu nggak apa-apa, nggak pakai sutroh, salah dia nggak pada situ, ya. Jelas paham ya. Jadi sutroh itu hanya untuk dua orang. Siapa tadi? Imam dan sholat sendiri. Nah, alhamdulillah kita nggak usah jauh-jauh ngomongin sutroh imam. Ini di belakang kita udah gede banget ini. Ya, makanya termasuk saya lihat yang melaksanakan sutroh imam ya kuitang. Jarang imam pakai sutroh jarang. Ya, kadang ada orang nih pakai mihrab kan gitu mihrab. Belakang ruang apa tuh? Ruang pengurus kan gitu. Itu tetap sunnah pakai sutroh. Ya, karena ada space. Harusnya kalau bener nih imam yang di sono. Nah, itu tuh. Itu bener itu. Kan ada space buat imam tuh kotak itu. Nah, itu udah bener di situ. Kalau beliau sholat di situ, kita sholat di situ, jadi imam mentoknya tembok. Tapi kalau tempat-tempat masjid lain kadang-kadang masih ada jalan buat pintu pengurus, ya. Jelas sampai sini. Nah, ini sutroh namanya. Imam dapat sunnah, dapat sutroh. Apalagi sutrohnya gede. Itu ya gitu. Soalnya mohon maaf kadang-kadang kalau sutrohnya kecil kayak gini di imam dia nanggung juga.
Nanggung. Kenapa? Ada orang bolak-balik di belakang, ya. Imam lagi sholat begini, keganggu gak? Ganggu. Ya, makanya pentingnya sutroh, gitu ya. Tapi juga nih, tolong kalau orang naruh sutroh tulisannya jangan terdepan begini. Kenapa? Ntar dibaca. Kurang hak tuh, gitu katanya. Emang kurang hak ini. Ngeri kan, nggak ada merek-merek sutra kan kita tahu itu apa tuh. Iya, kurang hak, tambahin hak dikit gitu ya. Taruh. Pokoknya intinya jangan sampai tulisannya menghadap mana? Orang yang lagi sholat tuh ya. Jelas paham ya? Ntar dibaca sama dia gitu. Kan tujuannya biar fokus, gara-gara begini jadi kagak fokus. Ya. Lalu berapa jarak antara orang dengan sutroh? Berapa jaraknya? Ya. Berapa jarak antara orang dengan sutroh? Dikatakan di sini salah satu adro 3 dhira. 3 dhira. Tahu zira? Zira itu 1 hasta nih segini. Ya. Jadi kalau 3 zira 3 hasta. 1, 2, 3 seukuran sejadah. Ya. Seukuran sejadah. Cuma Bang Rahmat hitung dah. Sejadah kita ada 3 zira enggak? Coba dah pakai tangan. Ukur dah coba. Nyampe enggak 3 zira? 1, 2. Nah, persis 3 zira ya. Jadi ukurannya 3 zira. Ya. Contoh misal. Ujang tolong Ujang. Ini saya contohin ya. Maaf, ini sini dah ya, ngadep sini dah. Ada orang diri di sini. Ya. Ini Nabi larang. Kenapa? Karena ada dugaan nanti ini bukan sutra. Kejauhan. Wal yadnu minhu, hendaknya seseorang itu mendekat ke sutra. Nah, gitu. Seukuran apa tadi? 3 zira. Jadi segini. Lebih kurang boleh, segini boleh. Ya, tergantung tempatnya. Tapi lebih ya jangan. Kalau bisa dekat, lebih dekat. Kalau ke tembok, nah kalau ke tembok sama. Lebih dekat ke tembok 3 zira gitu. Ya. Jelas paham ya? Jadi jarak antara orang dengan sutra adalah 3 zira. Ya. Diriwayatkan suatu hari Al-Imam Malik radhiyallahu an, Imam Darul Hijrah, seorang imam besar di Madinah. Kana yusolli mubayinan anis sutrah. Beliau sholat itu tapi jauh dari sutrah, jauh. Kayak tadi lah ya, diri cuman jauh di sini kali. Famarra bihi rajulun la ya'rifuhu, tiba-tiba lewat seseorang laki-laki yang dia enggak kenal. Faqala, maka itu laki-laki bilang ke Imam Malik, seorang ulama besar, dinasihati nama orang. Apa katanya? Ayyuhal musolli udunu min sutratik. Wahai orang yang salat, mendekatlah engkau ke sutrahmu. Tuh, Imam Malik, ya, alim besar di zamannya, disuruh majuan tuh ya. Kemudian faja'ala Malik yataqaddam, Imam Malik maju. Tuh, lihat coba ya. Imam, ulama, alim, ahli hadis di zamannya masih ngedenger kata orang awam. Kita kadang ya ustadz bukan, kiai bukan, ya Allah. Dibilangin ustadz ngelawan. Lah kan tuaan gua katanya gitu. Lain namanya ilmu kagak main tua-tuaan. Ilmu ya bisa jadi yang muda lebih alim daripada yang tua. Ilmu nggak kenal muda. Imam Syafi'i 13 tahun udah ngajar di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, bayangin 13 tahun. Orang-orang nggak lihat mudanya, tapi yang dilihat adalah ilmu. Meskipun orang nggak kenal, kalau ngomong bener dengerin. Ya, Anda pernah satu kali, saya pribadi, kita lagi sholat jamaah. Ada salah seorang jamaah orang tua, seban udah 60-an atau mungkin 70-an ke atas. Kebetulan safnya agak mundur ke belakang, nggak lurus dengan saf. Kan imam bilang, sawu sufufakum, luruskan safnya. Saya bilang sama Pak Haji majuan dikit Pak Haji. Sebulan nggak negor saya. Sebulan gak negor. Allahu Akbar, ya Allah. Cuman nyuruh maju dikit doang gitu. Ya. Di sini ada kayak begitu? Nggak ada insya Allah ya. Lah kan enak. Kalau kita punya jamaah gampang diaturnya, enak. Apa kata pemimpin dah kan selesai. Ya, sampai ada orang protes, yaitu rakyatnya Sayyidina Ali. Ya Ali, kenapa di zaman antum sekarang orang-orang pada ribut? Sahabat sama sahabat saling perang. Begitu.
Sedangkan di zaman Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, semua pada taat tunduk kepada pemimpin. Wah, Sayyidina Ali kesel, dibilang begitu, dibilang dia ini nggak benar gitu. Dijawab sama Sayyidina Ali, ya fulan, ketahuilah di zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, rakyatnya kayak aneh, taat-taat sama pemimpin. Di zaman kayak aneh, rakyatnya kayak ente ngelawan mulu pemimpin tuh. Allah karim ya. Siapa kayak yang mimpin? Ya kan? Mau anak kiai kayak mau anak siapa kayak, yang jelas selama bener taatin, kalau nggak bener jangan ditaatin, selesai. Selama ada kitabnya, ada rujukannya, ada ulamanya, ikutin. Kalau nggak ada jangan, selesai, gitu aja. Ya. Makanya suatu hari Al-Imam Lais bin Sa'ad, Imam Lais bin Sa'ad, temannya Imam Malik, ya, pernah diajakin untuk meruntuhkan rezim yang pada saat itu ada, rezim Al-Mahdi pada saat itu. Ayo, nih penguasa zalim, punya bini 100 kalau nggak salah. Allah, bini 100 Pak. Kita kalau bini 100 kira-kira kerjaan kita ngapain tuh? Kagak ngapa-ngapain udah. Lah bagaimana mau ngurus rakyat, istrinya banyak, katanya begitu. Apa kata Imam Lais? Jangan. Satu hari ya ada fitnah. Itu lebih parah daripada seumur hidup dipimpin oleh penguasa zalim. Ajib, Masya Allah. Satu hari ya kita bikin konfrontasi, kita bikin boykot dan sebagainya, nurunin pemerintah dan sebagainya, itu kan fitnah. Itu nggak lebih bagus meskipun kita hidup sepanjang hidup dipimpin penguasa zalim. Mendingan dipimpin penguasa zalim daripada satu hari kagak ada ya pemimpinnya gitu ya. Nah, selama pemimpin masih beriman, pemimpin masih muslim, kebijakannya masih dengan yang benar, maka kita harus sam'an wa ta'atan tuh ya. Memang pada zaman itu luar biasa. Yang namanya ulama-ulama gampang banget dipenjara zaman itu ya, zaman dulu. Termasuk Imam Malik. Ya. Imam Malik dalam kitab Tarikh Tobari, dalam kitab Tarikh Al-Baghdadi meninggal gara-gara menyampaikan hadis yang dilarang sama penguasa. Ya. Karena pada saat itu penguasa punya aib, punya kesalahan. Nah, Imam Malik dikasih surat, jangan sampaikan hadis ini. Apa kata Imam Malik? Saya nggak mau menutupin ilmu, saya akan sampaikan. Disampaikan itu hadis, ya. Imam Malik dihukum, diputus tangannya. Alhamdulillah tuh ya. Nah, jadi jangankan zaman sekarang, zaman dahulu emang udah begitu, ya. Tapi mereka sabar, tuh ya. Naam. Kemudian Imam Malik yang lagi sholat tadi maju dan membaca ayat وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Dan Allah mengajarkanmu apa yang kamu belum tahu, dan karunia Allah atasmu sangat besar. Subhanallah. Imam Malik mengakui bahwa dirinya yang sudah sebegitu alim masih ada ilmu yang belum dia tahu. Tuh, subhanallah. Shallu ala Muhammad. Jadi mau ngaji setua apapun, ilmu Allah nggak ada habisnya. Ya, saya pernah ngaji sama guru saya. Ada jamaah guru saya yang udah ngaji 30 tahun. Ya, nah kita baru berapa tahun di sini Ustaz? Baru 3 tahun ya, kurang 0. Ini muridnya guru saya udah ngaji 30 tahun. Kemudian dia lapor sama guru saya. Ada saya di situ. Ustaz, barusan khotib di masjid nyampein hadis. Saya baru tumben tuh dengar hadis itu, gitu katanya. Dengan nada pengen nyinyirin ini ustadz yang khotib, gitu. Kebetulan yang khotib guru saya juga. Subhanallah, apa kata guru saya yang punya murid 30 tahun ngaji? Emang hadis yang lu udah apal doang. Yang namanya hadis banyak. Ya, yang namanya hadis banyak. Artinya apa? Meskipun udah ngaji 30 tahun, kalau memang mau nyari ilmu lagi, ketemu yang kita belum tahu. Tuh. Namanya ilmu gak ada habisnya. Subhanallah. Ya. Semisal waktu ya, kita udah buka kitab nih. Wah, kita buka kitab banyak. Tentang menutup bejana nih ya. Kalau malam memang dianjurkan kita punya gelas, kalau ini jangan ngablak, tapi tutupin. Ya. Hati walaupun taklim begini kalau bisa tutupin gitu. Kasih penutup lah gitu ya. Udah kita buka kitab, kita udak-udak, wah kayaknya udah mentok, udah nggak ada lagi. Adek yang ngasih tahu,
Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf mengajarkan, kata Habib ya Faisal ya, semoga Allah panjangkan umurnya, sehat afiat. Beliau bilang apa? Ya, termasuk sunnah kata Walid, narok walaupun seumpama pulpen, walaupun seumpama lidi ke atas gelas, termasuk mendapatkan fadilah nutup bejana. Subhanallah ya. Ini nggak ada tutupannya, cuman adanya pulpen doang, taruh pulpen sini biar dapat fadilah nutup apa? Bejana. Nggak ada pulpen, ada lidi, cuma lidi taruh lidi sini. Subhanallah, tuh ilmu Allah luas ya tuh. Itu anak bejana apa termasuk sekolah mandi? Wah enggak, kalau sekolah mandi lain babnya ya. Ini kan bejana ya. Yang namanya bejana ya baskom, ya gelas, ya piring, apapun itu. Kenapa? Ada dalam hadis suatu malam Allah menurunkan bala. Yang Allah sembunyikan malamnya malam apa? Ya. Maka tutuplah bejana kalian karena takutnya pada malam itu berbetulan dengan apa? Dengan turunnya ya, musibah dan bencana dari Allah. Kalau orang yang nggak nutup kena ke air diminum sakit dia. Tuh. Ya. Jangan jauh-jauh dah ngomongin bencana. Tiap hari di rumah kita ada cicak gak? Pernah gak air kita kemasukan cicak? Ya itu dia. Makanya cicak disunahkan untuk diapain? Diselepet, gitu ya. Dibunuh. Semakin cepat ngebunuhnya semakin besar pahalanya. Sekali tembak pet aja tuh mati, gede pahalanya. Onte kali kita onte tuh. Selepet pet mati, belum mati, pas jatuh masih hidup, matiin lagi, pahalanya berkurang. Ya sunnah tuh ya. Dulu masih ada yang ngerjain tuh ya, sunnah berburu cicak malam Jumat dulu tuh ya. Itu sunnah, ada hadis itu. Ada hadisnya. Di antara sebabnya kenapa? Karena cicak bantuin ya Namrud untuk membesarkan apinya Nabi Ibrahim. Sedangkan kodok dilarang untuk dibunuh karena kodok bantu memadamkan apinya Nabi Ibrahim. Shallallahu ala Muhammad. Nah, kemudian tingginya, tinggi sutroh ya, tinggi sutroh. Berapakah tinggi sutroh? Dikatakan oleh pendapat Imam Atta bahwa tinggi sutroh itu 1 ziro. Ya, tolong Fahri ambil ke sini, kita cek. Nih 1 ziro kan nih? Au akol ya atau kurang, 1 ziro atau kurang nih ya. Ya coba seziro tadi segini ya. Nah ini nih ya, segini cukup. Seziro atau kurang ya. Yang lebih enak seziro segini. Ya, tuh tingginya segini. Ya, Ustadz saya nggak ada sutro, cuman ada handphone doang, saya diriin, bisa gak handphone saya diriin? Bisa, man hilang tar ya. Handphone didiriin, taruh meleng dihilang gitu. Karena sebenarnya yang bisa jadi sutro apa aja, termasuk tas nih. Kita punya tas nih sutro ini. Antum nggak ada nih, nggak ada sutro, taruh tas depan. Tuh. Nah, tanda itu ya. Tuh. Cuman hati-hati ya, tergantung kalau isinya banyak begitu ya ntar nggak fokus lagi sholatnya. Allahu Akbar pas sujud jangan hilang ntar hilang lagi. Udah mendingan pakai ginian dah. Itu. Fa in kana yusalli fi sahara, kalau orang salat di padang pasir, fal mustahab an yansiba baina yadayhi asa, untuk ditegakkan pakai tongkat. Ya. Jadi pakai tongkat. Kalau orang Arab kan memang biasa bawa tongkat kan. Nah, kalau di padang pasir tinggal tinggiin tongkat, tancepin. Itu. Ini pentingnya tongkat ya. Di sini mudah-mudahan yang tua-tua yang udah aksar min khomsin mungkin pakai tongkat, ini sunnah ya. Aksan min arba'in pakai tongkat. Kenapa tongkat? Imam Syafi'i, kalau nggak salah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masih muda udah pakai tongkat. Padahal masih muda, umurnya belum sampai 30 kalau nggak salah. Ditanya, "Kau kenapa udah pakai tongkat?" Li'anna hadza yudzakkirani al-akhirah. Karena tongkat bisa ngingetin saya akan akhirat. Ya. Jadi yang tua lebih pantas, lebih sunnah. Yang muda juga boleh kalau mau pakai tongkat, karena dengan tongkat ingetin saya akan mati. Itu ya. Jadi pakaian itu berpengaruh, Pak. Kalau kita pakai sarung, pakai peci, pakai koko, secara nggak langsung ngingetin kita ame Allah. Kita megang tasbih, ya, secara nggak langsung ngingetin kita akan zikir. Sama. Kalau antum pakai lepis, pakai jaket kulit, ingat masa muda, berasa umur masih panjang aja kan begitu ya. Tapi kalau kita pakai baju koko, pakai tongkat, ya Allah udah dikit lagi dah nih, ya. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang udah sampai umur 40 tahun
tapi belum bisa menghilangkan kebiasaan buruknya, maka dia khawatirkan mati su'ul khatimah. 40 tahun batas waktu tobat. Kalau bisa 40 udah tobat. Segala permainan-permainan yang di masa muda kita kerjakan yang haram-haram tinggalkan. 40 tahun udah. Karena udah 40 tahun orang biasanya udah istiqomah. Yang ngajar 30 belum istiqomah. 40 tahun udah istiqomah, udah tahu kemana jalan pulang. Yang main gitu juga, yang main udah 40 tahun nih masih main juga, insya Allah istiqomah main. Ya muqallibal qulub, ya sabit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan Allah tetapin iman kita, amin. Wa yakunu tulu hadira, dan hendaknya tongkat itu paling minimal seukuran dhira. Dalam sebuah riwayat, ya. Ini riwayatnya nih ya. Kenapa pakai ini? Idza wada'a ahadukum baina yadayhi, ya. Mithla, ya. Muakhiratir rahli. Nah, fala yubali man marra wara'a zalik. Kalau salah seorang meletakkan, ya, di hadapannya seperti tunggangan, ya, pelana unta, ya. Jadi kalau kita naik unta, itu kan di belakang ada apanya tuh? Ada senderannya, betul ya? Ada senderan. Nah, senderannya kurang lebih kayak begini tuh. Jadi Nabi sarankan kalau bisa ukurannya apa tadi? Ukurannya sutroh seperti senderannya bangku unta. Segini. Ya. Kalau bangku yang segini nih kayak sampai pundak nih Harley Davidson nih, beda ya. Segini nih kecil tuh, gitu tuh. Ya. Nah, jadi dari mana tahunya ukuran segini? Dari sabda Rasulullah SAW yang mengatakan tadi, kalau bisa tuh, kalau orang pengen meletakkan sutra ya dalam ukuran seperti apa tunggangan unta tadi, maka jangan pedulikan orang yang lewat di belakangnya tuh ya. Jadi kalau udah lewat nih, orang yang lewat di sini nih nggak masalah udah. Yang penting udah ada ginian, gitu. Nah kalau nggak ada ginian, ngablak ini, nah batasannya di mana? Nah itu dia nggak jelas. Ya. Bisa jadi orang yang lewat nggak tahu nih, aneh lewatnya di mana nih, gitu. Kalau sekarang udah ada karpet jelas ya. Termasuk sutroh nih garis karpet. Termasuk sutroh sejadah. Ya, termasuk sutroh. Makanya kita nggak usah repot-repot ginian lagi dah kalau udah ada. Udah ginian. Kecuali ada orang sholatnya di luar garis. Contoh dirinya di sini. Iya masih sutrohnya di sini kan pasti lebih tandain di sini gitu. Jelas paham ya? Ya, jadi kalau ada orang sholatnya di tengah, ya dia ngacak kasih sutroh di sini. Seukuran 3 zero. Tapi kalau orang sudah diri di garis, nggak perlu sutroh udah cukup gitu. Nah, diriwayatkan dalam hadis yang lain, dikatakan dalam kitab yang lain, bahwa ada 2 orang yang boleh ngelewatin orang sholat. Nah, tulis nih. Yang pertama, ya, orang yang menghalangi, ya, orang itu menghalangi jalan keluar. Jadi kalau ada orang sholat depan pintu, ya, dan pintu cuma atuk lagi, dan itu boleh kita ngelewatin dia, tuh ya. Nah kadang kalau misalnya pintu ketutupnya nggak ada pintu nih, cuman atuk pintu di sana, ada orang di sana sholat, boleh kita lewatin, ya, jelas paham? Dosa nggak? Enggak, kan boleh. Darurat namanya sifatnya. Lalu yang kedua, orang yang kagak ngisi saf depan, boleh kita lewatin. Ya ini sering kadang-kadang nih ada jamaah, tahu-tahu mules, pergilah ke belakang, kosong nggak? Kosong. Siapa yang wajib nutup? Harusnya orang sebelahnya atau orang belakangnya. Mekanismenya gimana? Kalau yang sebelah tinggal geser, yang belakang tinggal maju. Dalam mazhab Syafi'i kalau bisa majunya apa? Nah, majunya gini. Ini contohin ya. Nah, kita mau maju ya. Majunya pelan-pelan. 1, 2. Kalau kita langsung maju 1, 2, 3 batal kita. Jadi majunya 1, 2. Ukurannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maju lagi 1, 2 gitu. Dihitung dari ulang. Kalau sudah membaca subhanallah walhamdulillah
wala ilaha illallah Allahu akbar ya. Jelas paham? Tapi kalau kita maju begini boleh. Misalnya kita orang jangkung gitu, satu kali langkah gitu. Nah, itu boleh-boleh aja ya. Cuman takutnya pas lagi begini keseripet gamis gitu. Nyeruduk depan nyeruduk depan ya, sampai imam nyeruduk tuh. Jadi majunya pelan-pelan. Ya. Nah, kasusnya dia orang nggak maju, yang pinggir nggak geser. Bagaimana Ustadz? Nah, yang belakang jamaah baru kelar wudhu boleh ngelewatin orang yang sholat. Makanya kalau kita sholat berjamaah, makmum nggak boleh begini. Ya, kan sunnah ya kalau misalnya kita sholat sendiri atau jadi imam, misalnya ada orang lewat begini, ya, dialangin orang lewat begini. Dalam hadis yang lain nanti siapa tuh yang kalau orangnya fa innahu syaiton, yang orang yang lewatin orang sholat katanya apa? Setan gitu. Jadi ketika lagi sholat tiba-tiba orang lewat, tahan begini, ya, begini aja, jangan pakai dipukul begini. Bos salah. Ini pesilat nih kayaknya gini. Cukup begini aja udah selesai. Dia maksa lewat tahan. Ya, tahan. Nah, kadangkala pas kita begini tangannya pendek, lewat depan dia nyampe. Itu urusan dia dah. Yang penting kita udah begini, kan begitu ya? Pernah ada kejadian begini, pas sholat Allahu Akbar. Anak kecil lewat begini, lah nyelos di bawah gitu. Bener gak ya, anak kecil lewat nyelos di bawah. Makanya anak kecil maklum dah, namanya anak kecil ya. Nah, kalau yang lewat orang gede, satu, yang sholat nggak batal. Yang kedua, yang dosa siapa? Yang lewat. Tapi kalau yang sholat kagak ngasih sutroh, yang dosa juga yang sholat. Karena dia kagak menghalangi orang untuk lewat. Tuh ya. Jelas paham ya? Nah, pernah kejadian saya lagi sholat tarawih. Nah, kasusnya begini nih. Ini pintu. Ini pintu nih. Ini orang sholat dua di sini di kanan kiri. Di sini kosong. Lah kan saya mau ke sini harus lewatin orang sholat. Boleh nggak? Boleh. Ya. Karena nggak ada pintu lain. Di belakang nggak bisa sholat. Kalau mau sholat di dalam, cuma lewatin orang sholat. Boleh ngelewatin orang sholat sebab ada saf yang kosong. Ya. Pernah saya lagi begitu ditahan begini. Ditahan saya. Saya nyelos saja. Masuk ke dalam, selesai sholat ditegur saya. Ente orang sholat dilewatin begitu. Aneh balikin, ente lagi ngaji tidur gitu. Lah kan dijelasin sama kiai, kalau kita lagi sholat jamaah, makmum nggak perlu begini. Yang begini tuh kalau orang sholat sendiri, mbak qobliyah, sholat duha dan sebagainya. Yang sendiri begini baru. Kalau sholat jamaah jangan begini. Bisa jadi orang yang lagi pengen keluar udah kebelet mau buang air besar. Nah, pintu cuma satu. Pengen keluar dihalangin begini, dorong begini lagi, berak di celana repot. Lah kan udah nggak ditahan. Kebelet banget ada di ujung ini. Keburu rontok ke bawah tuh, ya Allah. Tuh gara-gara ngajinya ngantuk begitu. Makanya kalau ngaji melek gitu ya. Jelas paham sampai sini ya. Tuh, jadi kalau jamaah nggak boleh begini. Siapa tahu orang yang lewat mau ngisi sap. Siapa tahu orang yang lewat pengen buang air besar begitu ya. Nah, kemudian masalah sutra dijelaskan ya. Dalam hadis yang lain, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, yang mengatakan suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli, ya. Rasul pernah ditanya tentang sutra orang yang salat, kata Rasulullah mislu mukhiratir rahli. Udah kita bahas tadi ya, seperti ya tunggangan belakang unta. Wa an Sabrah ibn Ma'bad al-Juhani, yang mengatakan Rasul bersabda liyastatir ahadukum fi sholatihi walau bisahmin. Hendaknya seseorang dari kalian membuat sutroh dalam sholatnya walaupun dengan busur panah ya, atau anak panah. Tuh, anak panah besar kecil, anak panah kecil, walaupun dengan anak panah bikin sutroh tuh ya. Nah, sehingga dalam hadis yang lain juga disebutkan, oh iya langsung dikit. Ada pendapat yang mu'tamad dalam kitab Fathul Mu'in, silakan dicatat, tentang sutroh, urutan sutroh. Ya kan tadi kan banyak sutroh itu, pertama ada tembok, ya. Yang kedua ada apa? Ada tongkat, ya kayak gini, sutroh gini.
ada sejadah, ada garis. Nah, garis kalau di padang pasir nggak ada tongkatnya, bikin garis saja, ya. Atau nggak garis ini nih. Yang mana yang kita duluin? Ya, ulama mengatakan nomor 1 sutroh yang paling utama adalah tembok. Tembok. Paling utama tembok. Jadi cari tembok dulu nih. Nah, sholat di depan situ tuh. Mau aman, sholat situ, aman udah. Nggak bakal dilewatin namanya orang. Yang kedua, masih satu ya, masih nomor 1. Yang kedua manusia, orang, ya. Jadi kalau kita mau sholat ba'diyah nggak ada tembok misalnya atau nggak tembok jauh, kan kayak di Istiqlal kan nggak mungkin kita ke Istiqlal maju paling depan kan jauh ya. Cukup cari orang, entah orang lagi duduk atau lagi sholat juga, itu sunnah, ya. Orang lagi sembahyang nih, kita sholat di belakangnya, nah itu sunnah, ya. Atau orang cuman yang nggak sunnah orang lagi duduk ngadep kita, itu nggak sunnah tuh. Biasanya senyum-senyum tipis-tipis itu kan, Allahu Akbar senyum gini, gitu lah kita. Ya, kita malah ketawa lagi. Apalagi teman kita yang lucu kita lihatin dari ketawa kita tuh. Atau orang yang tidur tapi ngadep kita, nah itu nggak sunnah, gitu ya. Lalu yang ketiga tiang, nah ini tiang, ya. Nah, cuman bedanya di sini. Ini saya singkat aja ya karena waktu nggak cukup. Kalau sholat di tiang jangan di belakang tiang. Nah ini Nabi kita Muhammad SAW nggak pernah sholat di belakang pohon, di belakang tiang, di belakang apapun itu. Nabi pasti sholatnya kalau nggak sebelah kanan sebelah kiri gitu. Makanya kalau kita sholat di tiang jangan di belakang tiang. Dicari apa? Samping. Sunahnya di tiang, kalau tiang samping. Di pohon boleh di samping. Kalau mobil bisa juga, tapi mobil belakang. Ya, pokoknya yang berbentuk tiang dan serupanya sholatnya di samping. Ya, sutranya di samping, bukan di tengah. Kemudian yang kedua, habis manusia, tembok dan tiang, nomor 2 urutannya adalah tongkat, baru nih. Nomor 2 tingkatannya. Atau batu gundukan, batu. Ya kalau kita ini mau sholat pakai batu gede, taruh aja batu gede depan kita itu, taruh batu. Kalau enggak taruh tas, ya. Barang-barang kita taruh depan. Kita sholat di belakang enggak apa-apa. Lain sama tiang tadi, kalau tiang di mana? Di samping. Yang ketiga baru sejadah, ukurannya sejadah. Itu nomor 3. Udah nggak ada semua, orang nggak ada, tiang nggak ada, tembok nggak ada, tongkat nggak ada, sejadah nggak ada. Terakhir garis, baru bikin garis. Gitu. Ya. Nah inilah 4 pendapat mu'tamad yang dikatakan oleh ulama sesuai dengan urutannya, tuh ya. Tuh. Dalam riwayat yang lain, ya, dikatakan la yaqta'us shalah syai'un wadra mastata'ta. Ya, tidak ada yang bisa menggantikan, memutuskan sholat apapun itu. Ya, jadi tadi dikatakan kalau orang sholat depan kita nggak putus. Ya, tapi dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad mengatakan putus kalau yang lewat anjing. Sholat di kita nih, anjing lewat putus. Imam Ahmad. Ada yang mengatakan perempuan. Wallahu alam, mungkin maknanya putus konsentrasi. Ya. Makanya kita kalau jalan disunahkan kalau depan kita perempuan ganti kita yang depan, perempuan belakang. Kenapa? Orang laki paling susah nahan pandangan. Ya. Ustaz Mahdi tahu tuh, Masya Allah kan. Depannya perempuan, cakep lagi. Kita dari belakang begini udah kagak khusyuk udah. Kalau mau lihat ke depan perempuan, mau nunduk nubruk ganti, kita maju lebih dulu. Apalagi yang naik motor ya. Jangan pernah depan kita perempuan, apalagi mama, ngeri itu, nauzubillah min dzalik gitu. Kenapa? Karena sen kanan beloknya kiri. Itu pernah kejadian, saya mau nabrak, mau kecelakaan, mau ngajar buru-buru, hujan-hujan lagi. Mama sennya kiri, beloknya kanan. Udah saya kan mau nyalip kanan kan, dia sennya ke kiri. Lah saya salip kanan, ternyata beloknya apa tuh? Kanan itu. Jadi dalam hal apapun perempuan emang di belakang aja udah. Nggak boleh jadi imam perempuan ya. Itu. Ilah urusan rumah tangga. Rumah tangga perempuan lebih alim dari kita. Ya. Kita nyari gunting kuku nggak ketemu. Perempuan tahu tuh. Ya, Bu, gunting kuku mana? Di sono. Tahu deh. Mau nyelip-nyelip tahu. Itu kelebihan perempuan ya. Jadi masing-masing ada tempatnya. Mungkin sampai sini saya pembahasan masalah sutra. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pekan yang akan datang. Wallahu alam bishawab. Mungkin ada yang mau nanya, masih ada waktu sedikit mungkin masalah sutra atau masalah lain. Baik. Jang, kelas jang.
Kalau Nah, ini ya betul.